Yoga, Yoga tau nggak organisasi WTO itu apa? Tahu sih. Caca tau nggak organisasi WTO itu apa? Kalau nggak salah organisasi yang mengatur tentang perdagangan internasional ya. Kalau kalian tau nggak organisasi perdagangan internasional lainnya? Simak video kami sampai habis ya. Sebelum masuk mengenai pembahasan apa saja organisasi dan bentuk kerjasama dari perdagangan internasional, maka pertama-tama saya akan bahas mengenai apa itu latar belakang dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan karena adanya interdependen atau ketergantungan dari suatu negara. Ketergantungan tersebut disebabkan karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatnya atau rakyatnya. Nah, sebagai contoh, di Indonesia sendiri, konsumsi akan beras dan padi itu tidak tercukupi, padahal di Indonesia memiliki banyak lahan sawah yang dapat menghasilkan komoditi beras dan padi. Nah, sehingga Indonesia itu melakukan perdagangan internasional dengan negara Vietnam dan Thailand yang memiliki surplus akan komoditas beras dan padi. Sebaliknya, banyak negara yang mengimpor minyak kelapa sawit dari Indonesia karena di negara tersebut tidak memiliki kebun sawit yang dapat menghasilkan minyak. Hubungan antar negara di bidang perdagangan internasional dapat terjadi karena 5 faktor berikut. Yang pertama, revolusi informasi dan transformasi. Faktor yang kedua yaitu ketergantungan. Faktor yang ketiga yaitu liberalisasi ekonomi. Faktor yang keempat yaitu keunggulan komparatif. Faktor yang kelima yaitu kebutuhan devisa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip perdagangan internasional. Prinsip dasar atau fundamental principle dalam perdagangan internasional diperkenalkan oleh Profesor Alexander Goldstein dengan memperkenalkan 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama adalah prinsip dasar dalam kebebasan berkontrak. Prinsip yang kedua adalah prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Prinsip ini mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Prinsip yang keempat adalah prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Kerjasama perdagangan internasional. Yang pertama yaitu kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari 2 negara. Kerjasama subregional merupakan kerjasama yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan regional. Kerjasama antar negara ini dilakukan oleh negara-negara yang biasanya berdekatan. Nah, tujuan dari kerjasama regional sesuai dengan kepentingan masing-masing negara. Nah, beberapa contoh dari kerjasama regional ini yang pertama yaitu FTA atau Free Trade Area, yaitu kerjasama regional yang memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membebaskan bea masuk pada perdagangan produk orisinil antar negara anggotanya. Internal tarif antar anggotanya biasa adalah 0. Terus yang kedua, eksternal tarif untuk perdagangan dengan negara bukan anggota diatur oleh masing-masing negara. Nah, yang kedua yaitu kerjasama CU atau Custom Union. Kerjasama regional ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, internal tarif dalam perdagangan produk orisinil negara-negara anggotanya sebesar 0% atau perdagangan produk orisinil negara anggotanya dibebaskan. Nah, yang kedua yaitu eksternal tarif untuk produk yang berasal dari negara bukan anggota untuk seluruh negara anggota adalah sama. Nah, yang ketiga yaitu custom service atau penerimaan bea dan cukai, merupakan penerimaan bersama dan atau kolektif. Selanjutnya yaitu kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang kawasan untuk kepentingan tertentu. Nah, salah satu dari kerjasama multilateral ini yaitu ACFTA, ASEAN China Free Trade Area. ASEAN China Free Trade Area merupakan kesepakatan antar negara-negara ASEAN dan China untuk mewujudkan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang, baik tarif maupun non-tarif. Peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi mendorong peningkatan perekonomian para pihak ACFTA atau ASEAN China Free Trade Area dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Yang terakhir yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah hubungan dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak.
beberapa contoh dari kerjasama bilateral yaitu IJPA. Kesepakatan melakukan kerjasama ekonomi bilateral Indonesia pertama kali dilakukan dengan Jepang dengan singkatan yaitu IJPA, Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement, yang disepakati pada tanggal 20 Agustus 2007. Perjanjian tersebut mencapai kesepakatan tentang kerjasama ekonomi dalam hal perdagangan barang dan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, energi, dan juga sumber daya mineral. Dengan adanya IJPA ini membantu menggerakkan perekonomian yang mendorong negara Indonesia dan Jepang melakukan spesialisasi produk menjadi keunggulan ekspor tertinggi dan mengimpor produk dengan keunggulan yang rendah. Dengan adanya kerjasama ini membuka akses pasar domestik di kedua negara yang menyebabkan ekspor dan impor semakin meningkat dan meningkatkan perekonomian di negaranya masing-masing. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan membahas 10 organisasi perdagangan internasional. Yang pertama adalah ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asia Nations, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok melalui penandatanganan atau disebut juga Deklarasi Bangkok oleh 5 negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Cakupan kerjasama ASEAN mencakup beberapa bidang yaitu pariwisata, perindustrian, perdagangan, telekomunikasi, transportasi, jasa, dan keuangan. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN yang mungkin kamu pernah dengar adalah AFTA atau Asian Free Trade Area. AFTA merupakan wadah kerjasama dalam ruang lingkup negara-negara yang menjadi anggota ASEAN dalam satu kawasan yang sama. Tujuan utama dari AFTA adalah untuk meningkatkan daya saing dengan kekuatan produksi pasar bebas dan penghapusan tarif dan non-tarif untuk menarik investor. SACU atau Southern Africa Custom Union merupakan serikat pabean atau organisasi bebas tarif dagang yang terdiri dari 5 negara anggota di kawasan Afrika Selatan, yaitu Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini, dan Afrika Selatan. Adapun misi dari organisasi ini adalah sebagai penggerak integrasi regional, pengembangan industri, diversifikasi ekonomi, perluasan perdagangan, dan investasi intraregional. IMF atau International Monetary Fund merupakan organisasi yang dibentuk pada tanggal 27 Desember 1945. Tujuan dari didirikannya IMF adalah untuk menjaga stabilitas moneter dan perdagangan dunia melalui penyediaan bantuan-bantuan lunak kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis neraca pembayaran pada tingkat yang dapat membahayakan perekonomian regional dan global. WTO atau World Trade Organization merupakan lembaga perdagangan internasional yang didirikan pada tahun 1995 untuk mengatur perdagangan global. APEC merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation yang merupakan wadah kerjasama di bidang ekonomi untuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik. APEC didirikan dengan maksud untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik, terutama di bidang investasi dan perdagangan. Organisasi selanjutnya yaitu UNIDROIT atau The International Institute for the Unification of Private Law adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang bersifat independen. Tujuan utama pembentukannya adalah melakukan kajian untuk memodernisasi, mengharmonisasi, dan mengkoordinasikan hukum privat, khususnya hukum komersial atau dagang, di antara negara atau di antara sekelompok negara. Organisasi selanjutnya yaitu UNCITRAL atau The United Nations Commission on International Trade Law adalah sebuah badan kelengkapan khusus dari Majelis Umum PBB. Badan ini berdiri sejak tahun 1966. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi perbedaan-perbedaan hukum di antara negara-negara anggota agar tidak terjadinya perintangan dalam perdagangan internasional. Organisasi selanjutnya yaitu The International Chamber of Commerce atau ICC didirikan pada tahun 1989
1919. Tujuan utamanya adalah untuk melayani dunia usaha dalam memajukan perdagangan, penanaman modal, pembukaan pasar untuk barang dan jasa, serta memajukan aliran modal. Organisasi selanjutnya yaitu Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO yang didirikan pada tahun 1919. ILO pada saat ini merupakan badan khusus dari PBB. ILO adalah organisasi internasional pertama yang di dalamnya terdapat wakil-wakil individu dari negara. Sebagian badan eksekutif ILO merupakan wakil-wakil dari pemerintah dan sebagian lagi merupakan wakil-wakil pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Organisasi terakhir yaitu Bank Dunia. Bank Dunia merupakan organisasi internasional yang merupakan salah satu sumber bantuan atau dana terbesar untuk pembangunan. Bank Dunia dibentuk bersama dengan IMF yakni pada bulan Juli tahun 1944. Bank Dunia bekerja menjembatani kesenjangan yang terjadi antara negara kaya dengan negara miskin dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di negara kaya agar dapat bermanfaat bagi pertumbuhan negara miskin dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan dan merubah taraf kehidupan masyarakatnya menjadi lebih baik. Sekian video presentasi dari kami. See you!